Jadi dari awal itu saya sudah mencurigai bahwa kepakaran Roy Suryo itu perlu dipertanyakan. Apa yang dipertanyakan? Dipertanyakan begini, yang mendeklarasikan lembaga mana yang kasih, lembaga mana yang mandatkan, tunjuk bahwa dia itu pakar. Apakah kepakaran itu dia sendiri yang mendeklarasikan diri supaya ikut terkenal, ikut viral, berbicara tentang masalah IT dan lain sebagainya? Kenapa? Saya mengecek, mencari tahu tentang background. Kalau seseorang dikatakan pakar di bidangnya, yang pertama S1-nya harus linear, S2, S3. Bahkan gelar profesor juga karena mumpuni di bidang itu. Contoh, kalau saya S1 hukum, maka S2 hukum, S3 hukum, gelar dan pernah menemukan sesuatu hal yang berurusan dengan dunia pendidikan, dunia hukum, riset. Mungkin dia sudah punya penelitian berbagai macam dan dijadikan sebagai sebuah jurnal di presentasi secara akademik, bukan di luar-luar. Begitu. Nah, soal linearitas pendidikannya Pak Roy Suryo ini, apa yang Bro mau katakan melihat linearitas itu? Jadi tadi kan dijelaskan soal S1, S2, S3 kan harus linear ya. Di UGM kan kalian sama-sama alumni UGM ini. Saya juga alumni UGM. Ya, S1-nya kan komunikasi. Ya. Terus yang kedua S2-nya ke kesehatan. Kesehatan masyarakat. S3-nya di UNJ. Ya. Nah, di manajemen ya, doktor manajemen. Tapi ketika Bro melihat bahwa linearitas ini kan dengan kepakarannya ya, tidak tahu dari mana atau ternyata yang didapatkan bahwa self proclaim expert atau memproklamirkan dirinya sebagai pakar telematika. Tapi ada kasus-kasus besar yang beliau sudah angkat, yang kasus yang konteks bahwa high profile, kasus-kasus yang punya interestnya besar itu di tahun-tahun 99, mengangkat soal spektrum analyzer B.J. Habibie dan sebagainya. Itu artinya pengakuan publik terhadap beliau itu ada gitu loh. Nah, saat itu kan media juga kurang gencar. Yang kedua, orang-orang yang mencuri star untuk mengklaim dirinya itu kurang. Oh, kurang. Kurang. Dan yang kedua, kalau kita melihat dari background pendidikan yang dia pernah kuliah, orang kesehatan, orang ilmu komunikasi, orang manajemen, kok bisa pakar telematika? Telematika itu lebih menjurus kepada orang elektro. Bro sendiri pernah berurusan dengan kuliah di elektro sebelumnya? Saya tidak pernah kuliah, tapi saya pernah urus adik saya, sepupu saya urus di kampus S1. Kebetulan di kampus saya STTA yang sekarang IDDA, saya jurusan penerbangan, ada elektro, adik saya namanya Yosi, saya kirim ke situ. Ada elektro. Berarti menurut Bro ini mana yang lebih layak dikatakan sebagai pakar telematika gitu? Kelayakannya memang dia tidak layak. Bagaimana saya mau bilang dia layak kalau ijazahnya ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu kesehatan, kok dibilang pakar telematika? Ini yang masyarakat dibodohi oleh pemikiran dan cara berpikir Roy Suryo. Roy Suryo membodohi orang-orang sakit hati. Karena orang-orang sakit hati, efek dari politik kemarin, pilpres kemarin, gampang terpengaruhi. Mereka tidak mampu memfilter, mengkaji mana itu pakar, dengan mudah langsung percaya termakan oleh permainan Roy Suryo. Jadi saya mau bilang, Roy Suryo bukan pakar telematika. Pakar apa dia Joseph? Sebenarnya dia tuh pakar pembuat hoax. Pakar pembuat hoax? Ya, pakar memframing. Yes. Pakar memframing. Pakar suka memframing dan suka cari panggung. Jadi pakar memanfaatkan momen untuk cari panggung. Itu lebih cocok. Lebih cocok untuk Roy Suryo itu? Ya, disematkan ke Roy Suryo, saya lebih setuju. Kalau pakar penuding masuk juga nggak? Masuk penuding. Secara hukum, seseorang menuding seseorang. Contoh, saya menuding bilang, Om Irjen, ijazah Om Irjen A, B, C, D. Saya punya bukti tidak? Dalam hukum berbicara, kita yang mendalilkan, maka kita juga harus membuktikan. Kita membuktikan dengan istilah keren di teknik adalah data primer. Primer itu data asli, data yang bukan sekunder, data yang bukan dicomot dari orang lain, apalagi ambil dari media sosial. Begitu. Yang berikut, saya harus bilang sama netizen semuanya, kami di UGM, waktu pengambilan ijazah, dari pihak manajemen UGM mengatakan bahwa ijazah kalian asli itu cuma satu. Ijazah cuma satu? Cuma satu, asli. Apabila ijazah berikut, nanti misalkan dalam perjalanan, ijazah kita rusak, robek, atau termakan oleh banjir lain sebagainya,
kita kembali ke UGM, bukan ijazah asli lagi yang dikasih, surat keterangan lulus. Surat yang lulus. Keterangan lulus. Jadi masa Roy Suryo sebagai alumni UGM, kawan-kawan Tifa sebagai alumni UGM, terus Rismond sebagai alumni UGM tidak mengerti. Jadi saya bilang bahwa ijazah asli itu hanya ada di Joko Widodo, bukan ada di lain. Saya sendiri belum tentu akan memperlihatkan ke orang lain. Apabila terjadi sesuatu, saya pergi di UGM palingan yang dikasih surat keterangan lulus, bukan ijazah asli. UGM tidak sama dengan kampus lain, sangat ketat. Makanya saya menilai bahwa kok bisa si Roy Suryo dan kawan-kawannya menjadikan sumber referensi yang diposting oleh salah satu orang di X. Ini kan masalah. Katanya dia dokter. Dokter kok tidak mengerti metodologi penelitian. Belajar metodologi penelitian di UGM tuh, jujur Om Irjen, saya satu mata kuliah 3 dosen, 3 prof 1, 2 doktor. Dapat nilai C saja susah. Metodologi penelitian mata kuliah yang paling susah. Bagaimana kita bisa menentukan menggunakan rumus ini untuk menghitung, apalagi jurusan teknik. Nah, Roy Suryo kok tidak mengkaji secara dalam, tiba-tiba mengklaim bahwa ijazah si A, si B ini, si Jokowi ini palsu. Data dari mana? Kalau memang dia bilang dia pengkajian, mana buktinya? Mana hasil kajiannya? Tunjukkan dalam bentuk jurnal atau apa? Orang pakar, kalau memang secara ilmiah, dibuat dalam sebuah tulisan, dipaparkan secara akademika, di website Scopus kah, dimanapun, lalu disampaikan. Dia tidak punya hak untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu. Yang punya hak itu adalah pengadilan. Tapi mereka lakukan itu menganalisis secara forensik digital itu. Gimana menurut Bro? Kalau forensik digital, Abang Irjen, anak SD di kampung saya juga bisa. Kan cuma cek perbesar, hanya lihat mata saja. Pakai alat apa, software apa, kasih kita sama-sama. Bermain aplikasi, kita semua anak teknik pemain aplikasi. Jangan meragukan anak-anak yang, maaf, di jurusan saya dulu, teman-teman yang MSTT itu pernah belajar SKL. Ini diajarin oleh Pak Dr. Pak Subriono dan kawan-kawannya bagaimana membuat website, bagaimana dikasih. Dicuri karena beliau pakar di situ, jadi dia kasih tahu ke kita cara membuat aplikasinya begini. Jadi kalau pakai software hanya untuk melihat begitu, wah gawat. Gampang, tinggal pakai mikroskop lihat saya sudah kok. Kenapa masih diragukan? Oke, berarti menurut Bro ini bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu yang diteliti oleh Pak Roy Suryo dan teman-teman itu, apa yang diteliti oleh Pak Roy Suryo itu sebenarnya keliru begitu? Keliru. Ini sebenarnya barisan sakit hati. Sudah dendam, kenapa dendam dan belum move on. Dulu saya pernah sama-sama dengan mereka. Oh gitu. Saya ada di sama-sama. Dalam Fufu Fafa. Oh, oke. Gulingkan Jokowi kan saya sama-sama. Tapi karena permainan mereka ini sudah terlalu berlebihan. Orang ini move on supaya negara ini kita sama-sama urus jadi baik. Kalau kita benci, kapan negara kita akan baik? Kita hidup hanya membenci 1-2 orang, sementara negara luar sementara memikirkan bagaimana ini negara mereka tuh akan maju. Kita masih berkelahi gara-gara ijazah. Dari situ sudah sekitar 4 bulan saya keluar dari tim mereka, saya sendiri lawan mereka kembali. Karena bagi saya mereka mengklaim, menuding yang tidak berdasar dan tidak berdata. Yang terlibat dalam itu kan Pak Roy Suryo dan teman-temannya. Ya. Ada yang lain lagi gitu. Banyak. Itu ibu-ibu. Maaf ya, saya minta maaf. Oknum-oknum relawan Anies semuanya. Ini berarti di balik proyek ijazah ini ada relawan Anies gitu? Oknum-oknum, tidak semuanya. Yang sakit hati dengan Jokowi, yang dibawa oleh Kojenudin, dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk aksi di UGM, aksi di mana-mana. Ini orang-orang, coba Om Irjen tanya, kenal Frit Alorboy tidak? Waktu demo di KPU, saya yang pimpin mereka, saya yang korlap. Gulingkan Jokowi di depan KPU, Bawaslu, DPR. Saya korlap utama, demo pertama, demo kedua, ketiga baru saya lepas, saya kasih ke orang lain. Itu grup namanya Civil, sekarang mereka sudah buat namanya koalisi. Itu dari dasarnya. Koalisi apa? Yang itu koalisi yang di grup ada Om Roy Suryo dan sebagainya, apa saya lupa grup itu. Koalisi Merdeka, koalisi kemerdekaan apa, demokrasi kah, apakah? Itu sebelum grup itu muncul, terlebih dahulu civil society. Kami yang buat, saya yang punya gagasan. Ini pertama. Berarti ini murni pasukan sakit hati barisan membenci sakit Jokowi hati. begitu. Itu orang-orang tuh. Ijazah ini hanya sebagai salah satu. Ya, alasan saja untuk menggulingkan Gibran, menghajar Prabowo supaya ketika ekonomi guncang mereka akan gulingkan seperti kasus 98. Target mereka Prabowo digulingkan, Gibran digulingkan. Itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke Pak Roy Suryo ini kan
belakangan ini kan beliau begitu vokal ya di sosial media, di televisi, di stasiun TV sekian banyak itu ya membicarakan bahwa memproklamirkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dengan analisisnya yang menggunakan AI gitu. Sementara di sisi lain ketika berbicara soal undang-undang ITE dan sebagainya, beliau tidak percaya 100% terhadap apa yang dijelaskan oleh AI mengenai penjelasan lanjutan dari undang-undang ITE di AI itu. Nah, ini kan sesuatu yang kontra nih. Bagaimana? Bro, ini anak hukum juga melihat konsistensi dari Pak Roy Suryo ini. Menurut saya Om Roy Suryo dan kawan-kawan ini, sorry minta maaf, Anda tidak mengerti hukum pidana atau hukum perdata. Tapi dia orang yang juga terlibat dalam menyusun undang-undang ITE. Gimana nih? Meskipun mereka terlibat, tapi dia harus ketahui di dalam hukum. Saya punya dokter hukum teori hukum yang sekarang, Prof. Lumbang Gaul mengatakan bahwa Slamet Lumbang Gaul mengatakan, anak hukum jangan pernah mengatakan seseorang itu salah kalau belum proses pengadilan. Oke. Nah, menuding ijazah palsu berarti dia sudah vonis sendiri. Berarti Roy Suryo tidak paham pasal ITE berbicara tentang pasal pencemaran. Barang siapa yang mentransmisikan, menyebarluaskan, membuat framing di ruang publik, dia kena. Belum lagi pasal 310 KUHP 311 mencemarkan, memfitnah. Saya akan bilang, Om Irjen punya ijazah palsu. Pertanyaan Om Irjen berapa? Ada bukti bahwa saya punya ijazah palsu di mana? Itu saya sudah memfitnah. Hukum Om Irjen, positifnya. hukum positifnya kena. Jadi pahami dulu sebelum seorang dokter tapi tidak mengerti tentang hukum, jangan asal-asal menuding orang punya ijazah palsu. Bilang aja, diduga ijazah ini tolong dikoreksi, dicek benar atau tidak. Begitu cara pembahasan hukumnya. Tapi orang melihat bahwa Pak Roy Suryo akhirnya sekarang jadi bumerang dengan undang-undang ITE gitu. Bumerang karena beliau sebelumnya waktu di DPR RI kan pernah menjadi anggota dewan di sana turut menyusun undang-undang ITE pasal 27A yang sekarang sudah dengan putusan MK kemarin juga akhirnya junto ke 310, 311 kan. Ya. Oke. Ini bagaimana pandangan beliau? Bang Irjen, saya ini mantan tenaga ahli fraksi di DPR RI. Baru 8 bulan saya istirahat. Oke. Rata-rata, maaf teman-teman DPR, anggota DPR, yang menyusun itu tenaga ahli DPR RI. Bukan fraksi. Bukan ini. Tenaga ahli terbagi dari tenaga ahli balik, tenaga ahli komisi,